Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Siwo sang YouTuber overpowered. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Buat kalian yang mau mentraktir Mimin Kopi, link traktir juga sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Keesokan harinya, di sini Siwo tengah membujuk Hercules agar mengajarinya seni tarung dewa. Tapi tampaknya Hercules menolak untuk mengajari Siwo seni tarung dewa. Walaupun Siwo telah mengatakan jika dirinya telah memenangkan event pelatihan bersama Hercules, tetap saja Hercules menolaknya. Hercules berkata jika itu adalah sesuatu yang berbeda. Ia menjelaskan pelatihan individu adalah satu hal dan seni tarung dewa adalah hal yang lain. Bahkan namanya juga sudah berbeda. Karena yang terpenting bagimu adalah membangun otot bukanlah masalah satu-satunya. Hercules juga mengatakan, jika seni tarung dewa adalah seni bertarung yang ia buat untuk dirinya sendiri, karena menyesuaikan dengan kekuatan yang ia miliki. Jadi ia tidak bisa mengajarinya kepada siapapun. Dan tanpa super strength yang ia pakai, dia takkan bisa menggunakannya. Dan dengan dinginnya, Siwo berkata, tapi aku bisa menggunakan super strength milikmu kok. Hercules terdiam sejenak, dan ia langsung terkejut, lalu berkata kepada Siwo, apa? Kau memakai super strengthku? Iya, kau sedang memberiku pelajaran pelatihan sekarang kan? Hercules lalu menjelaskan kembali, jika pelatihan ini hanya pelatihan individu, bukan tentang mempelajari super strength miliknya. Siwo juga terkejut ketika Hercules tidak mengetahui jika dirinya juga telah mempelajari super strength. Apa? Tapi aku sudah belajar super strength, ucap Siwo. Hercules mengatakan jika itu tidak mungkin. Melihat ekspresi Hercules yang tampak syok, Siwo bergumam dalam hatinya. Bukankah Trait Dewa hal yang bisa dipelajari dari Gato? Atau apa yang aku pelajari bukan super strength milik Hercules? Kemudian demi meyakinkan Hercules, Siwo pun menunjukkan kemampuan super strength-nya kepada Hercules. Sontak saja, melihat kemampuannya bisa dipelajari oleh Siwo, membuat Hercules semakin terkejut dan langsung berkata, bagaimana kau bisa mempelajari itu? Ya di sini Siwo pun menjelaskannya kepada Hercules. Hercules kemudian berkata kembali, jadi kau mempelajari super strength karena kau subscribe ke channelku? Begitu pula dengan channel dewa-dewa yang lain? Siwo langsung membenarkannya. Siwo lalu bertanya, kenapa kau terkejut? Apakah itu sebuah keanehan? Hercules lalu mengatakan, jika itu adalah sebuah sesuatu yang konyol, mana mungkin manusia biasa bisa mendapatkan kekuatan dewa jika hanya subscribe ke channel mereka. Namun Siwo menjawab, tapi itu yang terjadi kepadanya. Hercules terdiam karena Siwo telah membuktikannya jika ia telah berhasil mempelajari super strength miliknya. Sambil menunjuk Siwo, Hercules pun bertanya, asal muasal Siwo bisa terhubung ke Gatub bagaimana? Karena jelas, Siwo ini adalah seorang manusia biasa tanpa kekuatan dewa. Siwo lalu menjelaskan, awalnya ketika dia pertama kali bertemu dengan seorang pria pirang yang sedang bertarung dan memberikannya ponsel yang memiliki aplikasi Gatub tersebut. Hercules lalu berpikir, dia pria yang kau temui itu. Dari yang kulihat, tampaknya mereka dari Gatub. Siwo lalu bertanya, memangnya bisa mereka yang dari Gatub datang ke sini? Kau bilang kau tidak bisa datang secara langsung. Hercules lalu menjelaskan, sesuai perkataanmu, dimensi ini dan dimensi kalian tidak bisa saling campur tangan. Ditambah lagi akun Gatubmu. Kau bilang itu akun manajer kan? Siwo mengiyahkannya, lalu Hercules berkata lagi, kalau begitu, salah satu dari pria yang kau temui adalah manajer. Siwo lalu bertanya, apakah Hercules tahu siapa sebenarnya manajer Gatub itu? Hercules pun menjawab jika ia tahu beberapa hal, tapi tetap saja Siwo tidak akan bisa mendapatkan kekuatan dewa hanya karena Siwo subscribe dengan akun manajer. Jika itu bisa terjadi, mungkin saja para manajer sudah menjadi dewa alam semesta.
Namun di balik kebingungan Hercules, ia masih tetap yakin jika Siwo telah mendapatkan super strength miliknya. Kemudian dengan senyuman, Siwo pun tetap meminta Hercules agar tetap menjadikannya sebagai murid dari Hercules. Tapi Hercules tetap menolaknya. Siwo bertanya, kenapa ia tidak mau? Karena itu merepotkan, jawab Hercules. Siwo bersikeras, ia bahkan mengatakan jika ia telah bisa mempelajari super strength. Tapi Hercules mengalah jika itu adalah sesuatu yang berbeda. Dia bahkan mengatakan bahwa memberi Siwo pelajaran pelatihan begini saja sudah merepotkan. Apalagi ditambah kalau melatih Siwo pelatihan tarung dewa. Siwo pun nampak sangat kesal mendengar ucapan Hercules. Tapi Siwo tidak kehilangan akal. Siwo lalu bertanya, apa arti subscriber bagi Hercules? Hercules pun menjawab, jika itu seperti elemen dari kekuatan dewa. Mendengar jawaban Hercules, Siwo berpikir, apa itu artinya? Semakin banyak subscriber yang kau punya, semakin tinggi status dewamu naik. Aku tidak yakin apa artinya itu. Tapi secara umum, lebih banyak lebih baik kan? Itu juga pasti alasan kenapa dia tetap memberikanku pelatihan meskipun itu menyebalkan. Dengan kata lain, subscriber adalah satu-satunya hal yang diminati Hercules selain otot. Setelah memikirkan hal tersebut, Siwo pun akhirnya mendapatkan ide. Siwo lalu membuat kesepakatan dengan Hercules. Jika ia bisa membantu Hercules mendapatkan 100 subscriber, maka Hercules harus mengajarinya seni tarung dewa. Hercules sempat bertanya, bagaimana cara Siwo melakukan hal tersebut. Bahkan Siwo tidak bisa datang ke tempatnya berada. Dengan tatapan jahat, Siwo pun meminta Hercules mendengarkan dan mengikutinya sekali ini saja. Singkat cerita, channel GodTube Hercules pun telah ditonton 34.000 lebih views. Dan tentu saja subscribernya pun bertambah banyak. Hercules lalu memvice Siwo. Ia langsung bersujud dan berkata, kau di sini, Master? Mulai hari ini, aku Hercules akan menjadi pelayan setiamu. Melihat itu, Siwo juga sangat senang. Ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan kekuatan Hercules. Siwo pun berkata, tenang, mulai sekarang aku akan memberitahumu tentang ide-ide konten video yang menarik. Asalkan Hercules mau mengajarinya seni tarung dewa. Dan untuk kali ini, Hercules tidak akan menolaknya lagi. Siwo lalu bertanya kepada Hercules, kembali, tapi apa sebenarnya arti jumlah subscriber? Hercules lalu menjawab pertanyaan dari Siwo itu. Jadi bisa dibilang itu semacam bentuk kepercayaan. Status dewa kami dibentuk oleh kepercayaan orang lain. Jadi semakin banyak orang yang tahu tentang kami, semakin kuat pula itu. Dan Hercules pun panjang lebar menjelaskan kepada Siwo tentang arti subscriber bagi dirinya. Siwo berpikir jika penjelasan dari Hercules itu tidak dapat dipahami, namun ia memahami secara garis besarnya, yang berarti jadi dewa meningkat seiring subscriber bertambah. Mungkin semacam itu pikirnya. Tapi Siwo tidak ingin memikirkannya terlalu jauh, karena itu bukanlah urusannya. Yang terpenting dari sekarang, Hercules akan mengajarinya seni tarung dewa, dan Hercules dengan senang hati akan mengajarinya. Dengan senyuman, Hercules pun mengatakan, jika hal pertama yang harus dilakukan oleh Siwo untuk mempelajari seni tarung dewa adalah Siwo harus melatih otot-ototnya terlebih dahulu, dan yang paling utama adalah otot otak. Mungkin Siwo tidak akan mengerti kenapa dia harus melatih otot otak, makanya lebih baik Hercules mendemonstrasikannya daripada menjelaskannya. Hercules pun mulai mendemonstrasikannya. Tampak setelah Hercules melakukan hal tersebut, Siwo tampak kesakitan dan memegang kepalanya. Di tempat Hercules, ia melakukan tinjuan yang sangat kuat dan membuat area di sekitarnya ditutupi oleh kumpulan asap debu yang membuat Siwo sampai terkejut. Apa ini? Gerakan Hercules. Aku tidak bisa melihatnya dalam satu frame. Siwo masih memegangi kepalanya, menandakan ia masih merasakan sakit atau pusing. Sistem memberitahukan jika Siwo telah merasakan seni tarung dewa Triad S milik Hercules. Proficiency Super Strength telah meningkat banyak, dan saat ini Proficiency Super Strength Siwo menjadi 3,61%. Melihat itu, Siwo langsung terkejut. Apa? Proficiency yang hanya meningkat 0,1% sekarang meningkat 1,1%. Ditambah lagi kelas Triple S. Hercules kemudian muncul lagi dan berkata, seperti yang kau lihat,
kau tidak bisa menahannya. Aku tidak maksud menyinggung, tapi apa sebaiknya ku bilang level jiwamu masih kurang. Hercules kembali menjelaskan, jika Siwo memakai seni tarung dewa dalam kondisinya saat ini, pikiran Siwo dipastikan akan hancur. Jadi sebelum Siwo melakukan pelatihan seni tarung dewa, lebih baik Siwo melatih otot otaknya terlebih dahulu. Mendengar penjelasan dari Hercules, Siwo pun menyimpulkan, dengan kata lain, otot otak yang Hercules maksud adalah level jiwa. Secara lebih mudah dan dimengerti adalah kekuatan mental. Itu artinya Siwo butuh kekuatan mental yang tangguh untuk menahan seni tarung dewa tersebut. Siwo pun berkata kepada Hercules, kenapa Hercules ini tidak memberitahukannya dari awal. Hercules mengelak jika dirinya hanya tidak suka banyak bicara. Padahal di dalam hatinya, ia sejujurnya, Hercules pada awalnya tidak mau mengajari Siwo. Siwo bertanya lagi, tapi aku masih bisa mempelajarinya kan? Hercules mengatakan, jika itu orang biasa, maka akan mustahil. Tapi bagi Siwo, itu adalah pengecualian. Dengan situasi Siwo saat ini, itu sangat memungkinkan. Siwo bingung maksud dari memungkinkan. Hercules lalu menunjuk Siwo dan mengatakan, itu semua karena Siwo bisa mendapatkan kekuatan para dewa. Siwo lalu berkata dalam hatinya, jika aku bisa mendapatkan kekuatan dewa yang berspesialis dalam kekuatan mental yang mampu menahan kekuatan luar biasa Hercules. Lalu Hercules menyarankan channel Master Kong. Tapi di sisi lain, Siwo sangat kesal karena ia harus mensubscribe channel Master Kong dan harus membayar biaya subscribe bulanan yang sangat mahal. Singkat cerita, Siwo pun tengah melihat saldo rekeningnya, yang saat ini hanya tersisa 150 juta won saja. Siwo bergumam, kalau tidak salah channel Hua Tuo 100 juta ya, 100 juta per bulan, sial, kalau begini terus, itu menguntungkan, gila. Sedangkan ketika Siwo melihat harga dari channel Master Kong, Siwo harus membayar 1 miliar won dalam 1 bulan. Siwo berpikir, apakah ini harus benar-benar ia lakukan? Ketika Siwo tengah galau, tiba-tiba Sui-en datang. Ternyata Sui-en membawa pesan yang dipinta oleh Siwo. Ini urat ogre yang kau inginkan, Siwo. Di saat gak punya duit, Siwo pun harus membayar 113 juta won untuk urat ogre tersebut, yang membuat Siwo menangis karena saldo rekeningnya hanya tinggal 40 juta won lagi. Sui-en lalu bertanya, akan digunakan untuk apa urat ogre tersebut? Siwo menjawab jika itu akan dibuat equipment olehnya. Kemudian sambil melihat urat ogre itu, Siwo berkata dalam hatinya, ogre adalah monster kelas A+, jadi aku tidak bisa memburunya sendiri untuk sekarang. Tetap saja, jika aku ingin mempelajari seni tarung suci, aku akan butuh 10 juta. Artinya, aku harus memakai material bagus untuk membuat dan menjual equipment bagus. Aku juga bisa latihan menggunakan equipment untuk pemakaianku sendiri. Namun, ia juga langsung sedih karena setiap kali ia membuat equipment, ia tidak pernah bisa memakainya sendiri karena ia harus menjualnya demi kebutuhannya yang sangat mahal. Kemudian tanpa banyak memikirkan hal apapun lagi, Siwo pun langsung saja gas membuat equipment dari material itu. Ketika itu, Tuan Seo datang dan melihat ada Sui-en. Tuan Seo bertanya kepada Sui-en, kapan dia datang? Tapi Sui-en tidak menjawab karena ia sedang terpukau melihat sesuatu. Dan ketika Tuan Seo melihat apa yang dilihat oleh Sui-en, ia juga langsung terkejut. Hah, tampaknya mereka berdua melihat Siwo yang sedang membuat equipment yang bahkan dalam proses pembuatannya itu banyak sekali cahaya yang muncul. Siwo tampak sangat serius ketika membuat equipment tersebut. Keringat pun bercucuran. Namun ketika ia telah selesai, ia tampak senang. Lihat ini, ternyata equipment yang dibuat Siwo adalah sebuah sarung tangan. Namun dari kesenangannya telah membuat equipment sebagus itu, Siwo agak sedikit kecewa. Karena ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi hasilnya ia hanya bisa membuat equipment sekali pakai saja. Namun profisiensi metalurginya meningkat. Tuan Seo lalu menghampiri Siwo dan nampak ekspresi terkejut. Bagaimana bisa kau berhasil membuatnya? Ucap Tuan Seo Herman. Siwo lalu melihat ke arah Sui-en dan bertanya, jika benda tersebut ia jual, maka akan laku berapa? Tapi dari raut wajah Sui-en, ia nampak ragu memberikan sebuah harga. Sui-en malah berkata,
kau ingin menjualnya? Dengan equipment seperti itu, aku tidak bisa menanganinya dengan kemampuanku sekarang. Tidak ada satupun pelangganku yang akan membeli equipment dengan level seperti ini. Mendengar jawaban dari Swain, Siwo lalu melihat benda itu dan bergumam. Tidak ada gunanya membuat gauntlet kalau aku tidak bisa menjualnya. Jika aku berlangganan membership channelnya Confucius, Hua Tuo, dan bahkan membayar pengobatan COA. Kemudian karena tidak ingin rugi, kalau tidak dijual, Siwo pun mengatakan kepada Sui-en, jika Sui-en tidak perlu terbebani, jadi Sui-en bisa menjualnya seenaknya dia. Lagian, equipment ini hanya equipment sekali pakai. Dan karena Siwo telah berkata seperti itu, maka Sui-en pun akan berusaha menjualnya. Lalu Sui-en pun mengingat sesuatu dan tiba-tiba berkata, Siwo, serahkan semuanya pada aku. Dan Paman Seo, bolehkah aku meminjam namamu? Ternyata alasan Sui-en ingin meminjam nama Tuan Seo karena ia ingin memasukkan item tersebut ke pelelangan. Acara pelelangan pun sedang dimulai. Banyak sekali orang yang mengikuti pelelangan tersebut. Sang pemandu acara berkata, barang selanjutnya akhirnya keluar juga. Ini adalah equipment yang bahkan dikagumi oleh sang master Seo Palguang. Mendengar nama Tuan Seo, semua peserta langsung terkejut. Bagaimana tidak? Karena Tuan Seo adalah seseorang yang diakui oleh Aurelian. Dan tentu saja item yang dikagumi oleh Tuan Seo pastinya bukan item biasa. Lalu sambil menarik kain yang membungkus item tersebut, sang pemandu acara pun memperkenalkan item tersebut. Item yang kami perkenalkan kali ini adalah sepasang gauntlet sekualitas OP. Pemandu menjelaskan jika gauntlet itu terbuat dari urat ogre, membuatnya tahan banting, jadi tak usah khawatir jika itu akan rusak. Dan pemandu berkata, jangan terkejut dulu, karena ini terbuat dari urat ogre, seekor monster kelas A. Hasil penilaian menunjukkan bahwa item ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan pemakainya. Sontak, penjelasan dari pemandu membuat semua peserta menjadi rusuh karena saking terkejutnya. Karena mereka bahkan berpikir jika item itu adalah enchanted equipment. Namun, enchanted equipment hanya bisa dibuat oleh Master Aurelian. Pemandu pun menjelaskan jika ini bukan enchanted equipment karena kekuatan yang ditingkatkan sangatlah kecil, sekitar 5% saja. Namun walaupun begitu, equipment tersebut tetap saja spesial. Dan karena tampaknya para peserta sudah tidak tahan ingin menawar, maka pemandu pun mulai melelang gauntlet itu dengan harga awal 5 juta won. Dikarenakan item itu sangat langka dan memiliki kemampuan meningkatkan kekuatan walaupun 5%, membuat orang-orang di sana memperebutkan item itu. Harga awal yang awalnya hanya 5 juta won naik secara signifikan seiring dengan banyaknya penawaran, hingga akhirnya seseorang menawarnya sebesar 2 miliar won. Sontak saja orang-orang yang mendengar jika ada orang yang menawar dengan harga 2 miliar won langsung terkejut dan menoleh siapa orang kaya yang menawar segila itu. Dan orang tersebut tidak lain adalah Chahairin. Bahkan pemandu acara dibuat terkejut dengan penawaran Chahairin ini. Ia dengan gugup berkata, 2 miliar? Apa tidak ada tawaran yang lebih tinggi? Di sini Minjung ternyata berani bersaing dengan Chahairin dengan menawar 2 miliar 100 juta. Melihat Le Minjung ada di tempat lelang, orang-orang seketika membicarakannya. Apakah itu Li Minjung, tukang begal? Hal itu pun membuat Minjung kesal karena julukannya tersebut. Kembali ke persaingan penawaran. Chahairin tentu tidak ingin kalah. Kali ini ia menawar dengan 3 miliar won. Minjung juga tidak ingin kalah. Ia menawar lagi dengan harga 3,1 miliar won. Dan Chahairin yang kesal pun langsung menawar 4 miliar won. Dan tampaknya setelah Chahairin menawar 4 miliar won, Minjung tidak sanggup lagi bersaing. Pemandu meyakinkan kembali apa ada tawaran yang lebih tinggi lagi. Dia menghitung, namun sudah tidak ada lagi orang yang menawar lebih dari 4 miliar won. Sehingga gauntlet tersebut terjual kepada Chahairin dengan harga 4 miliar won. Chahairin pun lalu maju ke depan untuk mengambil gauntlet itu. Tampak ia tersenyum karena berhasil mendapatkan item yang kuat tersebut. Sedangkan di tempat Tuan Seo, Soi-en tidak menyangka jika gauntlet tersebut bisa terjual semahal itu. Bahkan Siwo sampai merinding dibuatnya.
Total bersih yang ia dapatkan dari penjualan tersebut sebesar 3 miliar 600 juta won. Siwo bergumam, ini gila, tawaran pemenang 4 miliar, tapi bahkan setelah dikurangi 5% komisi lelang dan pajak biaya jasa Soyeon Company, sisanya 3 miliar 600 juta dolar. Siwo tersenyum senang, lalu memeluk Soyeon saking senangnya. Siwo yang saking senangnya sampai-sampai tidak bisa mengontrol tenaganya yang membuat Soyeon engap dibuatnya. Tuan Siwo, tenagamu, aku hampir tidak bisa bernapas. Siwo pun melepaskan pelukannya dan meminta maaf. Maaf, aku terlalu bersemangat. Sekarang aku ingin memberimu sesuatu karena telah merepotkanmu. Tapi Soyeon menolaknya. Dikarenakan Siwo telah memberikan biaya jasa pada Soyeon. Dan berkat Siwo juga, Soyeon Company telah menjadi VIP di rumah lelang itu. Dan itu sudah cukup bagi Soyeon, jadi nggak perlu hadiah tambahan lagi. Siwo lalu melihat ke arah Tuan Seo. Sebelum Siwo mengatakan sesuatu, Tuan Seo pun langsung menolaknya. Tidak, tidak, aku tidak melakukan apapun. Lagi pula kaulah yang membuatnya. Ya, Siwo pun menghargai keputusan Tuan Seo. Namun sebagai ucapan terima kasih dan rasa senangnya, Siwo berniat akan mengajari Tuan Seo cara memalu dengan ritme allegro yang baru-baru ini ia pelajari dari Hephaestus. Selain itu ada juga ritme 4 kutukan. Seharusnya itu cukup untuk Pak Seo. Siwo lalu melihat HP-nya dan berniat untuk melakukan rencana selanjutnya, yaitu mensubscribe channel Confucius. Walaupun biaya bulanannya 1 miliar dolar won, Siwo bergumam, jika aku ingin mempelajari seni tarung dewa, aku harus subscribe, aku tidak bisa pelit. Sebenarnya Siwo sangat sedih ketika uang yang begitu banyak harus ia gunakan untuk mensubscribe channel itu. Tapi apa boleh buat, demi mempelajari seni tarung dewa, apapun ia akan lakukan. Kemudian dikarenakan Siwo baru saja mendapatkan rezeki, ia pun mengajak Seo-ah makan-makan di restoran yang sangat mahal. Seo-ah berkata, "Kakak, bukankah tempat ini mahal?" Dia merasa jika ia tidak perlu makan di tempat ini. Tapi Siwo mengatakan jika mereka harus mencoba makan di tempat seperti ini sesekali. Ya walaupun biaya per orang itu 600 juta won, tapi Siwo tidak peduli karena ia masih memiliki 2 miliar 600 juta di rekeningnya. Kemudian setelah itu, Siwo memikirkan tentang channel Huat Duo dan channel Confucius yang total pembayarannya 1,1 miliar. Namun Siwo gak mau ambil pusing lagi dan ia pun udah ogah memikirkannya. Dan daripada pusing mikirin pengeluaran yang sangat besar, ia pun lebih baik menonton GoTube sambil menunggu makanan datang. Ketika melihat channel Confucius, Siwo cukup terkejut karena channel Confucius sudah memiliki 34.000 subscriber. Siwo lalu bergumam, apa semua murid Confucius subscribe ke channelnya? Jadi jaringan sekolah juga ada di GoTube. Siwo pun lalu mulai melatih otot-otaknya di channel Confucius. Lalu sistem pun memberitahu, Anda telah menguasai dasar-dasar Konfusiasme, profisiensi cinta kasih, keadilan, kesusilaan, kebijaksanaan. Pria beradab, rank SSS, telah meningkat. Setelah itu, ia berbicara dengan Hercules. Hercules berkata, maksudmu, walaupun kau telah mendapatkan otot-otak Master Confucius, kau masih belum mendapatkannya sepenuhnya ya? Siwo pun mengakui jika ia perlu meningkatkan level profisiensinya. Hercules pun sambil berpikir berkata, seperti yang ku bilang, seni tarung dewa bukanlah hal yang bisa kau pakai pada levelmu. Hercules bingung bagaimana cara memberitahu Siwo. Ia pun lalu memberi perumpamaan. Ini seperti membengkokkan hukum dunia. Ini hanya soal memakai super strength. Kau akan menarik manamu dengan berfokus pada pembuluh darah dan titik akupuntur, dan mana itu sendiri adalah sumber dari keberadaan. Untuk memakainya dengan lebih aktif, kau butuh sebuah organ amplifikasi yang memproyeksikan niatmu untuk mempengaruhi mana. Dewa-dewa timur menyebut ini pusat ki. Mendengar penjelasan itu, otak Siwo pun jadi ngeblank. Lalu Hercules berkata kembali, kau pasti berpikir ini sangat membosankan dan ingin tahu apa yang sebenarnya sedang dibicarakan. Tiba-tiba Hercules melakukan sesuatu yang membuat Siwo terkejut. Woi, apa-apaan ini? Lalu Hercules keluar dari layar menunjuk Siwo. Kau hanya ingin mempelajari seni tarung dewa. Kau ingin mendapatkan kekuatan ini, tapi tidak ingin mempelajari konsep-konsep rumit ini. Ia lalu bertanya, apa ucapannya salah? Meskipun kau ingin bilang tidak, aku ragu kau bisa. Siwo pun membenarkannya, karena Hercules mengetahui kesulitan Siwo. Jadi dia pun memiliki cara agar Siwo lebih mudah mempelajari seni tarung dewa itu. Dan jawabannya ada pada otot Siwo. Siwo pun bertanya, maaf, apakah itu terbalik? Dengan tersenyum, Hercules berkata, jika badanmu
Dalam kondisi buruk, kepalamu akan menderita, dan itu akan membuat kau mempelajari konsep-konsep rumit ini dengan sendirinya, seiring kau membangun ototmu. Pada intinya, Hercules menyarankan agar menyerahkan hal yang tidak dipahami oleh Siwo kepada ototnya. Ya, walaupun sebenarnya Siwo juga masih nggak paham maksud dari Hercules. Cerita berpindah ke kantor pusat SH Group. Kakek Cahairin, yaitu pemimpin dari SH Group, berkata kepada Cahairin, "Aku dengar kau membeli sebuah equipment kali ini." Cahairin pun membenarkannya. Bahkan, Cahairin mengatakan jika ia sangat puas dengan equipment tersebut. Han Tae-san, atau kakek dari Cahairin ini, bertanya, apakah benar harganya 4 miliar won? Cahairin menjawab, meski equipment tersebut tidak bisa dibandingkan dengan pedangnya Master Aurelian, namun sebagai senjata cadangan, equipment ini adalah yang paling cocok. Sambil memakai gauntlet tersebut dan melihatnya, Cahairin merasakan jika benda tersebut membuat kemampuan Cahairin berkembang satu tingkat dari sebelumnya. Melihat cucu kesayangannya merasa puas, Han Tae-san pun ikut senang. Bahkan ia mengatakan, jika Cahairin membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk mengatakannya. Han Tae-san lalu dengan tatapan tajam mengatakan, jika mungkin mereka bisa mulai sekarang. Ternyata Cahairin tahu maksud dari kakeknya, yaitu memulai Raid Dungeon kelas S. Cerita berfokus kepada Siwo yang saat ini tengah menjalani pelatihan bersama Hercules. Tampak Siwo sangat kelelahan. Ia dalam hatinya berkata, "Aku tidak bisa menirunya. Bahkan jika aku coba, ini belum saatnya untuk belajar teknik baru. Aku bahkan tidak bisa belajar teknik yang sekarang dengan benar." Dan ketika Siwo melihat profisiensinya, ternyata itu bahkan tidak meningkat. Siwo sedikit putus asa. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia bisa melakukannya? Ketika sedang putus asa seperti itu, Siwo pun teringat perkataan dari channel Confucius yang mengatakan, jika ada cara untuk memenangkan pertarungan yang tidak bisa dimenangkan, yaitu jangan menyerah dan mengakhiri pertarungan tersebut. Mengingat ucapan itu, Siwo menjadi lebih tenang. Ia memejamkan matanya dan mengingat perjuangan Hercules selama ini. Hercules dulunya juga seorang manusia. Dia adalah seorang pahlawan yang menaklukkan dewa dengan tubuh fananya. Hercules juga pastinya sangat keras dan berjuang semaksimal mungkin. Siwo berpikir, apakah dia juga pernah merasakan yang namanya patah semangat? Mengingat semua tentang Hercules membuat kepercayaan diri Siwo terbentuk. Ia saat ini berkonsentrasi dan meyakinkan dirinya. Kekuatan yang membuatmu ragu dan berpikir apakah kau pantas untuk menggapainya. Seni tarung dewa tidak hanya soal seni tarung, dan apa yang kubutuhkan saat ini adalah usaha yang tiada hentinya. Angin pun mulai berhembus. Siwo mengepalkan tinjunya dan mencoba melakukan pukulan ke udara. Pukulan tersebut pun membuat udara seperti tertiup kencang. Dan seketika sistem mengatakan kegigihan yang tak tergoyahkan memenuhi tubuh. Profisiensi Teaching of Confucius Triple S meningkat. Dan ketika Siwo membuka matanya, ia sangat terkejut. Karena apa? Ya, di depan matanya, akibat pukulannya itu, terlihat area itu hancur. Pohon terbelah dan tanah juga terbelah seperti apa yang kalian lihat ini. Sistem mengatakan jika Siwo telah berhasil mempelajari seni tarung dewa Hercules. Siwo sangat senang, tapi di lain sisi ia memikirkan jika sepertinya ia harus segera mencari tempat latihan baru. Karena jika di area taman seperti ini, pasti ia akan mendapatkan masalah, apalagi harus ganti rugi yang cukup besar akibat kerusakan yang dibuatnya. Diperlihatkan Daegu menghela nafas. Ternyata alasan ia menghela nafas karena ia menerima video yang dikirim oleh Siwo. Daegu bergumam lagi-lagi, video yang sama seperti kemarin. Terlihat di sini seorang yang dikenal sebagai Fire Witch sedang menghancurkan dungeon dengan sangat cepat. Tapi rekornya itu berhasil dikalahkan oleh Siwo. Siwo mengalahkan rekor Fire Witch dan mengambil posisi satu lagi. Waktu yang dibutuhkan Siwo untuk menghancurkan dungeon hanya 11 detik. Secara kasat mata, serangannya berakhir sesaat setelah dilayangkan. Meski begitu, merekam video dengan konsep yang sama agak sedikit. Ucap Hairin yang belum selesai berkata, ia lalu mendownload file yang diberikan oleh Siwo. Di video itu, Siwo terlihat menyapa para subscribernya. Siwo berkata, "Halo para pemirsa tercinta, aku pria yang menaklukkan segalanya di dunia, World Conjuring Man." Ia melihat Fire Witch yang menyerang dungeon hanya dalam 11 detik dan berkata, 11 detik adalah rekor yang sungguh luar biasa. Oke lah, jadi konten hari ini adalah mengenai hal yang sama, yaitu serangan speedrun terhadap Yohana, sang Fire Witch. Melihat itu, Daegu langsung terkejut, tapi ia tidak berkata apa-apa. Siwo pun melanjutkan perkataannya. Kalian mungkin penasaran, kenapa hari ini topiknya mengenai itu? Ya mungkin saja aku akan berakhir dikritik banyak orang jika aku menyerang Yohana.
Dan tentu saja aku harus mencari lawan yang lain. Karena itu, aku ada strategi yang ingin kuberitahukan kepada kalian hari ini. Dan strategi itu adalah, saksikan saja, ini adalah strategi yang kugunakan untuk merebut rekor nomor 1 Yohana. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Siwo lalu mengangkat kakinya dan menghentakkannya ke tanah, seperti teknik Hercules. Deogu lalu terkejut karena Siwo ternyata mengirim 2 video. Dan ia semakin terkejut setelah melihat video keduanya. Ternyata yang membuat Deogu terkejut adalah Siwo bisa dengan sangat cepat menghancurkan satu dungeon yang ada di depannya. Dengan rasa yang tidak percaya, Deogu berkata, "Apa yang sedang aku saksikan ini?" Dengan tangan yang gemetaran, Deogu melihat berapa waktu yang dibutuhkan Siwo untuk menghancurkan dungeon. Dan ternyata itu hanya 4 detik saja. Deogu seperti sedang bermimpi karena sungguh ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Di sisi Siwo sendiri, ia sangat senang karena views-nya yang dihasilkan dari video itu mencapai 324.000 views lebih, dan saat ini subscribernya bertambah menjadi 11.560. Siwo bergumam dalam hati, berkat seni tarung dewa, jumlah views dan komentarnya jadi meledak. Jika aku melakukan ini terus, menghasilkan ratusan juta won, bukan lagi sebuah mimpi. Tapi ketika sedang membaca komentar-komentar netizen, Siwo membaca salah satu komentar yang menyinggung tentang kegagalan Chahaerin melakukan raid dungeon. Namun ada juga yang mengatakan, jika itu hanyalah sebuah rumor. Siwo sedikit lega, walaupun kesal. Karena berita itu, Siwo langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata berita tersebut bukanlah hoax. Tampak Chahaerin yang sedang diwawancara oleh wartawan, dan ada tulisan yang mengatakan, sekitar pukul 1 siang pada hari ini, berdasarkan berita yang dilaporkan dari TKP. Representatif Guild SH Group, Han Chaerin, disebutkan gagal dalam menaklukkan dungeon kelas S. Syukurnya, dilaporkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kegagalan raid ini. Berhubungan raid ini adalah sebuah hal yang penting bagi Hunter Han Chaerin, berita mengenai kegagalannya ini turut membuat sedih banyak orang. Hingga berita ini dilaporkan, sentimen publik terhadap SH Group sangatlah negatif. Siwo tampak serius menyimak berita tersebut, dan ia memperhatikan jika beritanya tidak menuliskan bagaimana Chahaerin dia gagal. Tapi Siwo seketika berpikir, kenapa ia harus memikirkannya? Karena itu bukan urusannya, ia juga punya kerjaan yang belum selesai. Dan mereka juga pasti akan mencari solusinya sendiri. Cerita berpindah ke lantai tertinggi gedung kantor pusat SH Group. Ketika Chahaerin keluar dari salah satu ruangan, terlihat seseorang menghampiri Chahaerin. Ternyata itu adalah bibi Chahaerin yang bernama Direktur Han Minah. Han Minah menyapa Chahaerin. "Halo keponakanku, sudah lama ya kita tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu?" Dengan tatapan meledek, Han Minah berkata, "Aduh, aku lupa, kau baru saja bertemu dengan Presdir ya?" Han Chaerin terlihat sedikit kesal, namun ia masih menahannya. "Ya, Direktur Han, apa kau kemari untuk bertemu Presdir?" Han Minah mengatakan, "Iya, karena Presdir mengadakan rapat eksekutif." Han Minah menambahkan perkataannya, "Perusahaan sedang dalam masalah sekarang. Harga saham juga terus menurun, karena uang investasi kita banyak ditarik kembali oleh investor." Sambil melewati Chahaerin, dengan senyuman licik, Minah berkata lagi, "Kenapa anak muda sepertimu mengejar sesuatu yang terlalu berlebihan?" Ia lalu mengusir Han Chaerin untuk segera pergi, karena jika ia bertemu dengan saudaranya yang lain, maka Chahaerin akan malu sendiri. Han Chaerin pun tidak berkata apa-apa, ia hanya merasa kesal karena kegagalannya itu. Di sisi Siwo, terlihat ia tengah memberikan obat kepada Seoa. Seoa nampak mual ketika meminum obat ramuan itu. Ia berkata, "Aku yakin kau menambahkan sesuatu di dalamnya. Rasanya agak berbeda." Siwo tersenyum dan berkata dalam hati, "Meningkatkan profisiensi seni pengobatan suci S+ secara stabil. Ternyata worth it juga ya." Ya, karena Siwo terus meramu obat untuk Seoa, maka kemampuan medisnya pun meningkat. Siwo berkata kembali dalam hati, "Ini semua karena meningkatnya pendapatanku setelah mempelajari Teaching of Confucius. Kepribadianku rasanya semakin membaik. Seni tarung dewa SSS Super Strength, SS Insight, S+, dan juga Metallurgy of God." Siwo melihat HP-nya dan ternyata trait yang paling signifikan naiknya adalah Insight S+-nya. Ya, karena trait tersebut juga dipengaruhi oleh seluruh trait dan kepribadian Siwo. Siwo memuji trait Teaching of Confucius. Menurut Siwo, kelas triple S-nya itu bukan tanpa alasan. Siwo lalu melihat wajah Seoa yang selesai meminum obat. Saat ini wajah Seoa lebih cerah dan jauh lebih baik. Siwo senang karena usahanya berhasil. Dan jika Siwo meningkatkan profisiensinya di seni pengobatan suci S+-nya, Siwo yakin pasti akan menyembuhkan penyakit Seoa.
Namun di balik kesenangannya itu, Siwo memiliki masalah yang cukup besar juga, yaitu masalah keuangan. Bagaimana tidak, sebulannya ia harus membayar 1 miliar 100 juta won hanya untuk subscribe channel-channel yang telah mengajarkannya. Untuk bayar biaya langganan bulanan Confucius dan Huatuo dengan uangku yang sekarang mestilah tidak cukup, pikirnya. Siwo lalu melihat ramuan yang ia buat. Ia sempat berpikir, andai saja ramuannya itu bisa dijual, maka penghasilannya juga pasti akan bertambah. Namun masalahnya, suplai obat itu tidak bisa didistribusikan begitu saja, tanpa adanya sertifikat medis. Untungnya Siwo mengenal Suen dan berniat menanyakannya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Siwo dan Seoa bertanya-tanya, siapa itu? Orang yang ada di luar pun berkata, apa ini benar rumah Maeng Siwo? Ia menyebutkan jika namanya adalah Kim Min Jae. Ia adalah asisten pribadi Han Chae-rin. Mendengar itu adalah asisten Chae-rin, ia pun memintanya untuk segera masuk. Ketika sedang berbicara maksud dan tujuan menemui Siwo, ia mengatakan jika Han Chae-rin ingin mencoba menaklukkan dungeon itu lagi. Mendengar itu, Siwo pun berpikir, dia ingin melakukan raid lagi terhadap dungeon tersebut, dan dia butuh bantuanku untuk itu. Siwo lalu bertanya kepada Kim Min Jae, apakah Han Chae-rin membutuhkan bantuannya untuk membuat strategi? Kim Min Jae pun mengiyakannya. Siwo lalu bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam dungeon? Kim Min Jae meminta maaf karena tidak bisa menceritakannya karena dia sendiri juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam dungeon. Chae-rin hanya mengutusnya untuk meminta bantuan Siwo. Ia mengatakan jika Chae-rin sebenarnya ingin datang secara pribadi kepada Siwo, tapi dikarenakan banyak mata yang kini sedang mengawasinya, ia tidak bisa. Kim Min Jae bertanya apakah Siwo bisa membantu Han Chae-rin sekali ini saja. Siwo tertunduk dan bergumam, dan berkata dengan sangat konyol di dalam hatinya, ku mencium bau-bau cuan yang banyak, huahahaha. Di markas pusat Guild SH Hunter, tepatnya di aula latihan, tampak Chae-rin sedang berlatih dengan pedangnya, dan terlihat Siwo juga telah berada di sana. Siwo melihat jika Chae-rin menggunakan gauntlet yang ia buat. Chae-rin terlihat sangat serius dalam latihannya itu. Kim Min Jue pun mengatakan jika ia akan memanggil Chae-rin, tapi Siwo melarangnya dan ingin melihat latihan Chae-rin sebentar lagi. Melihat Chae-rin yang serius, Siwo pun bergumam dalam hati. Kekurangan Chae-rin adalah dia tidak meditasi, padahal ada banyak yang dapat diperoleh dengan melakukan latihan dengan tingkat konsentrasi seperti itu. Aku juga punya pengalaman yang sama sebelumnya. Kim Min Jae lalu berkata, apa tidak apa-apa? Siwo menjawab, jika ia hanya ingin menunggu sebentar lagi saja. Tapi sepertinya ini bukan momen yang tepat. Siwo lalu memperhatikan Chae-rin lagi dan merasa jika gerakan Chae-rin tidak sistematik. Siwo bisa mengetahuinya dan lebih peka karena Trade Inside S Plus-nya telah meningkat. Ketika mempelajari seni tarung dewa, Siwo melihat pergerakan Chae-rin ini seperti seseorang yang sedang menari namun dengan sembarangan. Ya mungkin karena Chae-rin belum mempelajari teknik pedang yang sesungguhnya. Siwo lalu bergumam sambil masih memperhatikan Chae-rin. Sword Talent S adalah salah satu trait yang dimiliki Han Chae-rin. Tapi trait tersebut kini tertimbun karena terlalu sederhananya teknik yang dia pelajari. Analoginya seperti, walaupun aku menggunakan trait Super Strength SS, namun karena aku tidak melengkapinya dengan seni tarung Dewa Hercules, kekuatan yang dapat kukeluarkan menjadi terbatas dan tidak sistematik. Siwo menganggap jika teknik sword masif yang digunakan Chae-rin terlalu sederhana dan pada akhirnya pasti akan menunjukkan batasannya. Siwo menilai jika Chae-rin mempelajari teknik yang tepat, perkembangannya pasti akan signifikan. Siwo juga berpikir, apakah cara satu-satunya agar Chae-rin berkembang adalah dengan bergabung dengan sebuah grup bela diri yang ada di luar sana? Tapi sepertinya itu pun tidak mungkin. Ya karena mana mungkin SH Group akan mengizinkannya. Gumam Siwo sambil melihat Kim Min Jae. Alasan Han Chae-rin pasti tak mendapatkan izin karena jika sudah bergabung dengan grup tersebut, maka Han Chae-rin tidak boleh lagi terafiliasi dengan SH Group. Ya kadang latar belakang yang bagus, terkadang juga bukan hal yang bagus untuk perkembangan. Siwo lalu melihat Gatub dan berpikir, apakah ada hal yang bisa ia pelajari di Gatub untuk mengajari Han Chae-rin? Di Gatub, Siwo melihat ada channel King Arthur.
sang kenaik legendaris dari The Round Table. Lalu Siegfried, pemilik The Divine Sword, Balmung, seorang penakluk naga yang disebut-sebut sebagai sang Dragon Slayer yang pertama. Kemudian Xiang Yu, The Hagemon King. Semua video ini terlihat gila, tapi Siwo berpikir bagaimana jika Chahairin dapat mempelajarinya. Namun ada masalah lain, yaitu Han Chairin ini tidak bisa melihat GaTube. Jadi pastinya dia tidak akan bisa belajar langsung dengan menonton di GaTube. Tapi seketika Siwo terfikirkan jika dirinya lah yang mempelajari teknik pedang tersebut, terus mengajarinya kepada Han Chairin. Walaupun Siwo harus membayar biaya langganan yang cukup mahal, tapi ia berpikir uang untuk bayar biaya tersebut tinggal ia dapatkan dari Han Chairin. Siwo juga berpikir berapapun biayanya, mau itu 1 miliar atau 10 miliar, demi perkembangan cucu dari pemimpin SH Group, mungkin itu takkan jadi masalah. Tapi di balik itu semua, tentu Siwo juga memikirkan keuntungan bagi dirinya. Bisa saja ia juga mendapatkan uang tambahan jika mengajari Chahairin. Memikirkan hal tersebut membuat air liur Siwo keluar dari mulutnya. Matanya berbinar-binar karena ini kesempatan dia untuk menjadikan Han Chairin sebagai ATM berjalan. Akan tetapi Siwo merasa ragu dirinya tidak tahu apakah Han Chairin yang seorang hunter kelas S mau belajar dari dirinya yang merupakan seorang hunter kelas D. Dan satu lagi, Siwo juga hanya bisa mengajari Han Chairin jika dirinya telah mempelajari dulu dari GaTube. Siwo jadi penasaran sekaligus bingung apakah dirinya bisa belajar banyak hal dalam satu waktu yang sama. Namun jika Siwo menyia-nyiakan kesempatan ini, ia pasti akan menyesal. Ketika Siwo tengah berpikir, tanpa disadari oleh Siwo, Han Chairin sudah ada di depannya. Han Chairin pun berkata, harusnya kau mengatakan sesuatu jika kau sudah tiba. Sontak Siwo terkejut, tapi tak berkata apa-apa. Hanya saja Kim Min Jae meminta maaf. Ia bukan bermaksud untuk tak memberitahu, tapi Siwo menyuruhnya untuk tidak mengganggu. Dengan mengelap keringatnya, Han Chairin pun memakluminya. Siwo terkesima melihat Chahairin, apalagi ketika Chahairin melewatinya dan mengatakan, aku akan mandi dulu. Siwo mengatakan jika Chahairin benar-benar cantik bak bidadari. Singkat cerita, mereka pun telah berada di sebuah ruangan. Chahairin meminta maaf karena telah membuat Siwo menunggu. Siwo pun tidak mempersalahkannya. Siwo lalu bertanya kepada Chahairin, apakah benar Chahairin membutuhkan bantuannya? Siwo pun menanyakan, sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam dungeon. Chahairin lalu mengatakan, jika di dalam dungeon sebenarnya tidak ada satupun monster. Siwo pun bertanya-tanya, apa maksud Chahairin? Chahairin menceritakan kejadiannya. Ketika aku dan rekanku yang lain memasuki dungeon, di dalam sana sama sekali tidak ada monster. Akan tetapi, kami akhirnya bertemu dengan satu monster tertentu. Di benak Siwo, ia masih bertanya-tanya. Bukannya tadi Chahairin bilang tidak ada monster, sekarang ada. Mungkin itu yang ada di otak Siwo. Siwo lalu berkata, oh, jadi ada monster ya di dalamnya. Dengan membayangkan mata dari monster tersebut, Chahairin mengiyakannya. Namun menurut Chahairin, monster itu dianggap sebagai monster juga sepertinya tidak cocok. Meskipun penampilannya terlihat seperti serigala, Chahairin tidak pernah melihat monster seperti itu sebelumnya. Mendengar cerita Chahairin, Siwo pun berpikir, monster serigala ya? Monster keluarga serigala cukup banyak. Namun sejauh yang ku tahu, kalau itu dungeon kelas S, mereka seharusnya tidak ada di sana. Chahairin pun mengatakan jika dirinya tidak bisa menangani monster tersebut. Siwo menatap Chahairin, ia berkata dalam hati, dungeonnya kelas S. Dengan kekuatan Han Chairin yang mayoritas di sekitar tingkat A+, dia masih memasang maksud. Siwo lalu bertanya, apa bahkan kau sendiri tidak bisa masuk? Chahairin mengiyakannya. Siwo lalu berpikir lagi, jika pastinya Chahairin tidak sendiri memasuki dungeon tersebut, ia pasti ditemani oleh rekan-rekannya yang memiliki bakat dan equipment yang luar biasa. Meskipun begitu, mereka tetap gagal. Bukan hanya gagal, tapi mereka tidak bisa menangani satu monster itu. Siwo lalu menyimpulkan masalah Han Chairin. Ia berkata kepada Chahairin, jadi pada intinya, di dalam dungeon hanya ada satu monster, dan monster tersebut sangat kuat, hingga tidak dapat kalian tangani begitu. Tanya Siwo. Siwo lalu mulai berpikir, jenis monster apa yang sebenarnya dihadapi oleh Chahairin ini. Ia bergumam, pertama, hanya ada satu monster di dungeon tersebut, tapi monster tersebut terlalu kuat untuk dihadapi oleh hunter kelas S sekalipun. Kelas sebuah dungeon biasanya diukur dari total kekuatan sihir yang ada di dalamnya. Itu adalah format standar dalam penentuan kelas dungeon.
Karena itu, tidak pernah ada kasus di mana kelas dungeon tersebut hanya ditemukan dari satu monster saja, dan dungeon yang bersangkutan. Siwo pun mengira jika itu adalah mutasi. Akan tetapi konsep mutasi ini agak sedikit berbeda dari konsep mutasi yang ada. Siwo berpikir mungkin monster serigala yang dihadapi Chahairin adalah Chapo Regime, seekor monster yang memiliki total kekuatan sihir yang ada pada dungeon kelas S pada dirinya sendiri. Jika itu benar, maka ini menjelaskan kenapa Chahairin tidak dapat menanganinya. Oke, Mimin jelaskan dulu tentang monster Chapo Regime. Chapo Regime disingkat menjadi Chapo, kata dalam bahasa Italia yang biasanya digunakan oleh mafia Italia yang berarti bosnya bos. Jadi monster yang dihadapi Chahairin adalah bos dari monster yang ada di dungeon. Dan spesies Chapo ini sangatlah berbahaya dan bahkan setara dengan monster kelas S. Setelah itu, Siwo pun mengatakan kepada Chahairin, kemungkinan besar monster yang dihadapi Chahairin adalah seekor monster Chapo Regime. Chahairin pun ternyata baru pertama kali mendengar monster Chapo Regime. Siwo pun menyarankan agar lebih baik Chahairin menyerah atas dungeon ini. Siwo juga bertanya apa Chahairin punya alasan tertentu kenapa ingin menaklukkan dungeon ini lagi. Siwo memberitahu Chahairin jika dungeon yang sedang Chahairin ingin taklukkan bukan sembarang dungeon. Jika Chahairin memaksakan, bisa-bisa Chahairin kehilangan nyawanya. Tapi walaupun telah diperingati oleh Siwo, tetap saja Chahairin bersikeras akan menaklukkan dungeon tersebut. Siwo pun bertanya, apa alasan Chahairin bersikukuh seperti itu? Chahairin pun menjawab, jika ini bukan hanya soal dirinya. Siwo pun tahu alasan Chahairin. Dampak buruk terhadap ESA Group atas kegagalan raid dungeon ini sangatlah besar. Setelah artikel mengenainya dirilis ke publik, katanya ratusan miliar dolar langsung ludes hanya dalam beberapa menit. Dan cara untuk menyelamatkan perusahaannya itu adalah menaklukkan dungeon rank S yang sebelumnya gagal. Pikir Siwo. Chahairin menatap Siwo dan mengatakan, jika ia harusnya membenarkan apa yang salah. Ya, maksud Chahairin ini, ia telah melakukan kesalahan atas kegagalannya dan dia juga harus membenarkan kesalahannya itu dengan menaklukkan dungeon tersebut. Siwo lalu menyimpulkan, membuat raid dungeon tersebut berhasil secepat mungkin. Tentunya hal ini dapat membahayakan nyawa mereka yang bergabung di dalamnya. Tapi kalau yang dipertaruhkan adalah uang sebanyak triliunan won, mengambil resiko adalah hal yang sepadan. Siwo lalu berpikir lagi, monster kelas S spesies Chapo, sebuah monster yang tak pernah muncul sebelumnya, dan ini tak akan mudah. Dan setelah mempertimbangkan segalanya, Siwo pun menyetujuinya untuk membantu Chahairin. Tapi ia memiliki syarat. Siwo tersenyum dan mengulurkan tangannya sambil berkata, izinkan aku merekammu di channel YouTubeku, dan uang sebanyak 10 miliar won. Dengan senyuman licik, Siwo mengatakan jika ia tidak akan melakukannya kalau kedua syarat itu tak terpenuhi. Dan singkat cerita, Siwo telah mendapatkan DP 1 miliar dolar dari Chahairin. Siwo tidak menyangka jika Chahairin akan menyetujuinya begitu saja. Ia sempat berpikir kenapa ia tak meminta lebih banyak. Tapi mungkin lebih baik tidak serakah karena ini adalah misi yang berbahaya, ucap Siwo. Karena uang 10 miliar sudah terbilang banyak. Siwo lalu kembali berpikir tentang monster yang akan dilawannya nanti. Monster Chapo kelas S itu adalah monster yang tidak pernah muncul sebelumnya. Aku tidak yakin dapat mempersiapkan strategi untuk menghadapinya. Kalau aku terlalu percaya diri, tanggung jawabku pun akan semakin besar. Tapi meskipun begitu, Trade Insight S Plus punya proficiency sebesar 24%. Dengan ini, menganalisa monster spesies Chapo itu seharusnya mungkin kan? Tidak, bagaimanapun caranya aku harus bisa menganalisanya. Siwo pun langsung menganalisanya. Keesokan harinya, di dalam dungeon kelas S, terlihat Siwo dan Han Chairin telah berada di sana. Chahairin berkata kepada Siwo, biarkan aku yang menuntun jalannya. Dalam hati Siwo ia berkata, Han Chairin, mengizinkanku untuk masuk ke dungeon ini dengan syarat ditemani oleh dirinya. Siwo sebenarnya tidak ingin masuk ke dalam dungeon kelas S ini karena sangat berbahaya. Tapi demi mendapatkan strategi mengalahkan monster spesies Chapo, ia harus melihat dulu tempatnya. Ditambah Siwo memiliki trait Super Strength SS dan Seni Tarung Dewa SSS. Bahkan jika Siwo tidak bisa mengalahkan monster Chapo kelas S itu, setidaknya ia yakin bisa melarikan diri. Siwo dan Chahairin pun melanjutkan langkahnya. Siwo merasakan jika suasana di dungeon ini berbeda dengan suasana di dungeon kelas rendah. Chahairin pun meminta Siwo untuk masuk dalam lagi. Awan terlihat bersinar terang. Saat ini Siwo dan Chahairin sedang berada di dungeon yang berbahaya. Siwo melihat Chahairin menggunakan gauntlet buatannya. Siwo pun mengatakan jika gauntlet itu ukurannya tidak pas. Chahairin pun mengiyakannya.
ukurannya sedikit tidak pas. Siwo pun memberitahu Chahairin untuk mengatur saja ukurannya. Chahairin terkejut karena ia tidak tahu jika gauntlet tersebut bisa diatur ukurannya. Siwo lalu berkata, "Ketika aku membuatnya, aku tidak tahu item ini akan jatuh ke tangan siapa. Jadi aku membuatnya dengan menggunakan tanganku sebagai ukurannya. Meski rasanya sedikit tidak pas, pengalaman pemakaian pasti tidak akan mengenakan." Siwo lalu menekan tombol yang ada di gauntlet tersebut dan seketika gauntlet itu menyesuaikan ukurannya dengan Chahairin. Chahairin pun terkejut dibuatnya. Dengan tersenyum, Siwo berkata, "Jika anggap saja itu adalah layanan after sales." Chahairin bertanya, bagaimana bisa ada fitur semacam ini? Siwo berkata, karena ialah yang membuatnya. Mendengar itu, Chahairin pun terkejut. Apa? Kalau begitu orang yang diakui kemampuannya oleh Master Sepal Guang adalah? Siwo pun menjawab jika ia tidak tahu itu. Tapi memang jika ia yang membuatnya di bengkel besi milik Tuan Seo. Dan ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba ada sebuah energi yang dirasakan oleh Siwo. Sontak Siwo terkejut. Energi apa ini? Siwo yang biasanya tidak tertekan dengan energi yang dipancarkan oleh seseorang, kali ini ia seperti diintimidasi sepenuhnya. Dan ketika Siwo melihat ke atas, ia melihat ada sepasang mata dengan aura yang mengerikan. Sepasang mata merah menyala yang siap memangsa, dan secara perlahan tubuhnya mulai tampak. Siwo tak percaya dengan apa yang ia lihat. Mata Siwo terbelalak, Siwo berkata, dia berada di level yang berbeda. Monster itu saat ini tepat berada di hadapan Siwo dan Chahairin. Siwo berkata, ini monster kelas S spesies Chavo. Dengan mata yang tak bisa berkedip dan dalam keterkejutan, Siwo berbicara dalam hati. Bisakah Han Chahairin mengalahkan serigala hitam itu? Atau apa aku harus bergabung? Tidak, kami masih belum siap. Kunjungan ke dungeon kali ini hanya untuk memeriksa. Kami tidak boleh bertarung. Siwo lalu menggunakan seni tarung dewa jurus gejelik tanah. Dan ternyata cara tersebut berhasil mengalihkan perhatian si monster. Dan akhirnya Siwo pun bisa kabur bersama Chahairin. Siwo dengan kelelahan dan masih dalam syok ia memikirkan monster yang barusan. Aku tidak bisa memastikan kekuatannya, karena aku tidak bertarung langsung dengannya. Tapi setidaknya butuh 5 hunter kelas S untuk mengalahkan monster itu. Chahairin yang melihat kekuatan Siwo lalu bertanya tentang kekuatan Siwo itu. Namun Siwo membalas, daripada Chahairin memikirkan tentang kekuatannya, Siwo ingin bertanya bagaimana caranya party Chahairin menghadapi monster tersebut waktu itu, dan bagaimana bisa mereka semua keluar tanpa korban jiwa. Chahairin menjawab jika mereka hanya beruntung. Siwo lalu bertanya lagi, apakah Chahairin serius ingin melakukan raid dungeon itu lagi? Dan dengan tegas Chahairin pun berkata, iya, aku harus melakukannya. Tugas Siwo hanya membuat strategi dan tim Chahairin lah yang akan mengurus sisanya. Siwo dan Chahairin pun saling pandang. Lalu melihat keyakinan dari sorot mata Chahairin, Siwo pun berkata, jika nanti ia akan mengabari Chahairin lagi dan ia pun pergi. Di rumahnya, tampak Siwo tengah berada di depan komputernya. Terlihat ia sedang menganalisis monster yang barusan ia lihat. Di sini, Siwo berkata dalam hatinya, monster macam apa ini? Spesies Chapo adalah spesies versi modifikasi dari monster biasa. Pasti ada di antara mereka yang merupakan prototipenya. Jurnal yang dipublikasikan oleh asosiasi Kamus Wikipedia Monster. Bahkan setelah membaca semua informasi yang ada di internet, informasi terkait spesies ini tidak ditemukan dimanapun. Dan meskipun Siwo telah menggunakan kemampuan Insight S Plus-nya, Siwo masih belum menemukan petunjuk. Siwo bertanya-tanya, sebenarnya siapa monster ini? Siwo kemudian di sini berlatih seperti biasa, dan mengakhirinya, Siwo nampak kelelahan. Namun, ketika Siwo melakukan olahraga Hercules, profisiensi trait terkait meningkat. Super Strength SS-nya, profisiensinya menjadi 5,88. Dan seni tarung dewa Hercules, Triple S-nya bertambah menjadi 0,06. Di sini Hercules pun berkata, kau sampai berbaring seperti itu. Siwo kemudian melihat HP-nya. Kemudian Hercules bertanya, apa yang sedang kau lihat? Siwo kemudian memperlihatkan sesuatu kepada Hercules. Siwo berkata, ini adalah monster yang sedang kuanalisa beberapa hari ini. Hercules pun terkejut, apa menganalisa monster? Siwo menjawab, ya, aku sudah mencoba menganalisanya selama 3 hari, tapi belum menemukan satupun petunjuk. Kemudian karena penasaran, Hercules pun ingin melihat monster tersebut.
Dan ketika melihat monster itu, Hercules sepertinya mengetahui sesuatu. Siwo kemudian bertanya, "Apa kau tahu ini monster apa?" Hercules kemudian menjawab, "Tunggu, ini kan? Bukankah ini Fenrir?" Ternyata Hercules mengetahui tentang monster tersebut. Siwo pun terkejut dan berkata, "Apa? Fenrir?" Jadi, Fenrir adalah sebuah divine beast yang muncul di mitologi Nordik. Dia juga disebut sebagai Demonic sang serigala yang menelan bahkan dewa sekalipun. Alasan kenapa Fenrir dijuluki nama tersebut sebenarnya mudah saja. Kiamatnya dunia para dewa Ragnarok, entitas yang mengakibatkan terjadinya peristiwa Ragnarok, adalah Fenrir. Rahang atasnya menandakan akhir dari dunia dewa, dan rahang bawahnya menandakan akhir dari dunia manusia. Fenrir melenyapkan semua yang ada di hadapannya. Korban terakhirnya adalah Odin, dewa tertinggi dalam dunia mitologi Nordik yang digigitnya hingga mati. Kemudian di sini Siwo pun bertanya, kenapa Fenrir ada di sini? Dan lebih tepatnya, bagaimana dia bisa kemari? Namun di sini Hercules tidak mengetahuinya. Hercules berkata, "Entahlah, aku pun tidak tahu soal itu." Kemudian Siwo berkata dalam hatinya, "Sebelumnya orang yang tidak kukenal memberikan HP yang berisi Gatub begitu saja kepadaku. Dan sekarang Fenrir." Kemudian ia melihat Hercules dan bergumam lagi. Sepertinya tidak hanya Hercules yang telah tiba di bumi. Siwo kemudian bertanya lagi kepada Hercules, "Jadi, monster ini sungguh adalah Fenrir?" Hercules pun menjawab, "Mungkin." Hercules pun mengatakan jika dirinya pernah bertarung dengan Fenrir, dan ia mengaku jika dirinya lah yang menang. Mendengar itu, Siwo lalu bertanya kepada Hercules apa yang terjadi jika dirinya bertarung dengan Fenrir. Hercules pun berkata, "Apa? Kau dan Fenrir? Hahaha. Mungkin dia hanya butuh waktu 1 detik." Penjelasan Hercules agak sedikit ambigu. Apa itu 1 detik? Siwo mengalahkan Fenrir atau Fenrir yang mengalahkannya? Sehingga Siwo bertanya, "Maksudmu 1 detik?" Hercules lalu menjawab, "Iya, 1 detik. Fenrir untuk mengalahkanmu." Hahaha, ucap Hercules. Itu pun membuat Siwo jengkel dibuatnya. Tapi menurut Hercules, setelah ia melihat Fenrir di HP-nya Siwo, ia sudah tidak yakin lagi jika Fenrir akan sekuat dulu. Menurut Hercules, Fenrir yang sekarang kekuatannya mungkin sudah berkurang secara signifikan. Bahkan ukuran Fenrir ini seperti anak serigala di mata Hercules. Siwo yang sebelumnya pernah melihat Fenrir yang ukurannya segede gaban langsung berpikir sambil membayangkan Fenrir. "Apa katamu? Sebesar anak serigala? Kalau begitu ukuran aslinya mungkin sebesar ukuran taman belakang." Tapi mempertimbangkan bahwa dia adalah Fenrir, maka, ucap Siwo, Hercules juga mengatakan jika Fenrir yang sekarang mengenakan aksesoris yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Siwo bertanya, "Apa maksudmu aksesoris?" Hercules lalu menunjuk layar HP Siwo dan berkata, "Coba kau lihat itu." Terlihat di kaki Fenrir ada sebuah aksesoris, dan menurut Hercules benda tersebut mungkin menekan kekuatan Fenrir. Siwo bertanya, "Sebenarnya rantai borgol apa itu?" Dijelaskan Fenrir atau Gleipnir. Apa yang eksis di dunia ini tidak dapat dihilangkan begitu saja. Hercules lalu berkata kembali kepada Siwo, jika keadaan Fenrirnya seperti ini, mungkin dia bisa mengalahkan Siwo hanya dalam waktu 1 menit. Siwo lalu berpikir, bagaimana Fenrir ada di sini? Jika Black Wolf ini sungguh adalah Fenrir, maka strategi untuk menghadapinya adalah... Belum sempat Siwo berpikir tentang strategi mengalahkan Fenrir, Hercules berkata, "Mau aku beritahu kelemahannya tidak?" Namun, sebelum memberitahukannya, Hercules menggoda dulu Siwo dengan tersenyum seperti ingin sesuatu dari Siwo. Siwo pun paham dan berkata, "Baiklah, jika kau memberitahuku, aku akan membuatkan konten video untuk 200 orang subscriber." Dengan cepat Hercules pun kembali ke dunianya dan mengatakan jika dirinya akan merapihkan datanya dulu dan akan memberikannya kepada Siwo. Cerita berpindah ke area tunggu dungeon di dekat SH Group. Tampak banyak sekali wartawan yang menanyai Cahairin yang saat ini akan mencoba menaklukkan dungeon yang sebelumnya ia gagal taklukan. Banyak wartawan yang bertanya, kenapa Cahairin tidak menyerah untuk menaklukkan dungeon tersebut? Dan ada juga yang menanyakan,
Apakah Cahairin sudah memiliki strategi untuk percobaan kedua ini? Tapi Cahairin tidak menjawab dan terus berjalan maju. Lalu ia pun telah berada dengan anggota partinya yang telah siap untuk raid kali ini. Cahairin pun berkata, "Baiklah, karena semua orang telah berkumpul, maka tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur." Tapi di sini terlihat Siwo malah ngevlog, ia terlihat sedang menyapa subscribernya dengan perkataan yang biasa ia katakan. Dan hal itu membuat para anggota party Cahairin jadi risih dibuatnya. Salah seorang pria bertanya kepada rekannya, "Siapa dia?" Rekannya yang berambut putih berkata, "Oh dia adalah seorang YouTuber." Lalu si pria dengan luka di hidungnya bertanya lagi, "Kenapa seorang YouTuber ada di tempat ini? Apa keperluannya?" Pria berambut putih pun memberitahu jika Siwo ini adalah seseorang yang menyiapkan strategi baru untuk menyerang dungeon kali ini. Si pria yang memiliki luka di hidungnya pun tampak menyepelekan Siwo. Ia berkata, "Strategi apa? Strategi menyerang serigala itu? Omong kosong apa yang sedang kau bicarakan?" Pria itu lalu melihat ke arah Siwo yang sedang mondar-mandir. Dalam hatinya ia berkata, bantuan dari pihak eksternal ini cukup mengesalkan. Begitu pula dengan membawa YouTuber jelek ini. Orang itu mengira jika ketua tim mereka yaitu Cahairin sudah putus asa karena membawa Siwo sebagai ahli strategi. Si pria berambut putih pun bertanya, "Senior, apa yang akan kau lakukan setelah raid dungeon ini berakhir?" Tapi orang dengan bekas luka itu terlihat kesal dan menjawab untuk tidak terlalu menganggap remeh dan bersiap untuk memasuki dungeon. Singkat cerita, dengan wajah tegang dan serius, pasukan Cahairin pun telah memasuki dungeon. Tapi si Siwo malah asik ngevlog dengan kocaknya dan tersenyum. Siwo berkata pada penontonnya, "Para pemirsa sekalian, kita sekarang berada di dungeon kelas S. Bisakah kalian merasakan suasananya? Sangat luar biasa menakutkan, bukan?" Si pria dengan luka di hidung ternyata ada di samping Siwo. Ia melirik Siwo dan bergumam, "Kalau tidak salah, namanya adalah Maeng Siwo. Tidak kusangka dia di saat sepenting ini dan seserius ini, dia malah merekam video di sini." Ia merasa khawatir jika Black Wolf kalau tiba-tiba muncul bagaimana. Dan benar saja, tiba-tiba suasana di dungeon mulai berubah. Aura mencekam mulai menyelimuti dungeon itu. Dan tiba-tiba si pria dengan bekas luka di hidung langsung mengeluarkan keringat dingin dan melihat ke arah depan. Ternyata Fenrir telah menyadari keberadaan mereka. Fenrir telah muncul di tempat itu. Sepasang mata merah menyala menatap tajam ke arah pasukan Cahairin, mencoba mengintimidasi mereka. Sontak para pasukan Cahairin hanya bisa terkejut dan tak bisa mengatakan apa-apa. Cahairin sambil melihat Fenrir lalu berkata dalam hati, "Apa melakukan raid ulang dungeon ini adalah keputusan yang benar atau justru aku malah akan membuat orang-orang mati? Aku tidak memperoleh bantuan dari Hunter kelas S. Tidak, aku tidak boleh mendapatkan bantuan dari para Hunter kelas S." Dengan tangan yang gemetaran sambil menggenggam pedangnya, Cahairin berusaha meyakinkan diri jika raid ini bukan raid biasa. Dan jika ini berhasil, maka ini akan menjadi langkah pertama SH Group dalam menginjakan kaki di industri Hunter. Dan karena itulah, Cahairin harus berhasil melakukan raid ini dengan menggunakan kekuatan SH Group sendiri. Lalu dengan mengeluarkan auranya, Cahairin bertekad akan membuat orang paham bahwa kekuatan SH Group tidaklah remeh. Di saat serius-seriusnya dan lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba Siwo datang dengan kameranya. Tada! Hal itu bikin Cahairin melongo. Siwo dengan santuinya berkata kepada penontonnya, "Para pemirsa sekalian, itu adalah Demonic Wolf-nya. Dia dikenal sebagai sang Divine Beast legendaris Fenrir. Fenrir adalah monster legendaris yang muncul dalam dunia mitologi Nordik." Dengan tersenyum Siwo berkata kembali, "Apakah itu Fenrir sungguhan?" Terlihat Fenrir yang sangat buas telah menatap Siwo dengan sangat tajam dan merauk dengan keras. Tapi Siwo ia berkata, "Entahlah." Siwo lalu menyisingkan lengan bajunya dan mengeluarkan auranya juga. Ia berkata kembali, "Sepertinya kita harus mengujinya dulu, baru tahu kan?" Masih dengan kamera di tangannya,
Walaupun Fenrir telah berada dekat dengan dirinya, Siwo masih saja banyak bicara kepada penontonnya. Karena aku adalah World Conjuring Man, aku pria yang melakukan segalanya di dunia ini. Dengan saling berhadapan dengan Fenrir, dengan rasa penuh percaya diri, Siwo melanjutkan perkataannya. Bahkan jika itu Black Wolf tersebut adalah Fenrir, entitas siap menelan dunia, itu bukan masalah. Siwo lalu melirik Cahairin dan berkata, "Apa kau siap?" Cahairin pun terkejut, cuma kata yang ia ucapkan. Kemudian dengan bersiap dengan kuda-kudanya, Siwo berkata kembali, "Sekarang, strategi untuk menyerang Fenrir yang pertama." Siwo langsung melompat dan hembusan angin kencang pun membuat Cahairin tidak melihat apa yang sedang terjadi. Ketika ia membuka matanya, ia melihat Siwo telah melompat dan siap dengan tinjunya. Cahairin bertanya, sejak kapan Siwo ada di atas? Fenrir pun menyerang Siwo dengan cakar tajamnya. Cahairin dengan muka khawatir lalu berteriak, "Awas Siwo!" Fenrir memukul Siwo dengan begitu keras hingga tanah yang ada di bawahnya hancur. Tapi tampaknya Siwo berhasil menghindarinya. Cahairin bergumam, "Tidak ada. Di mana dia?" Ternyata Siwo telah berada tepat di samping Fenrir dan siap menghajarnya. Dengan tinju atomnya, Siwo pun langsung memukul rahang Fenrir. Para pasukan Cahairin bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi karena efek pertarungan yang begitu intens. Kemudian di balik semua itu, walaupun Siwo telah memukul Fenrir dengan begitu keras, tapi tampaknya Fenrir masih sehat walafiat. Siwo tersenyum dengan keringat yang bercucuran. "Ah, sialan! Dia masih baik-baik saja setelah menerima serangan telak dariku." Siwo tampak kelelahan karena ia telah mengeluarkan seluruh kekuatannya di serangan tersebut. Dengan tersenyum jengkel, Siwo berkata dalam hati, "Hercules bilang ini akan berhasil menjatuhkannya, tapi kayaknya dia bohong." Kemudian dengan tiba-tiba, Fenrir menyerang Siwo lagi. Ledakan besar pun terjadi. Duar! Siwo pun terpukul mundur dibuatnya. Melihat Siwo yang keteteran, Cahairin pun melihat ke arah pasukannya dan mengatakan jika mereka harus mulai bergerak dan menyerang juga. Cahairin lalu maju dengan kecepatan penuh, sedangkan Siwo, ia masih sibuk karena harus menghindari setiap serangan dari Fenrir. "Ah, ini gila. Aku memang sempat meragukannya, tapi serigala itu ternyata dia Fenrir sungguhan." Siwo lalu mengingat kata-kata Hercules yang mengatakan, jika mungkin saja cuma butuh 1 menit untuk Fenrir menghabisi Siwo. Namun pada kenyataannya, Siwo berpikir, jangankan 1 menit, 10 detik pun dirinya tidak yakin bisa bertahan selama itu dari Fenrir. Siwo merasa, jika strategi Hercules tidak ada gunanya. Ya, mungkin sebenarnya berguna sih jika Hercules sendiri yang melakukannya. Gumam Siwo menggerutu. Fenrir pun mencoba mengintimidasi Siwo dengan aura yang sangat mengerikan. "Wow, mengerikan. Lari Upin, lari." Tapi Siwo mencoba untuk tetap tenang dan melihat untuk mendapatkan sebuah kesempatan. Siwo melihat kaki dari Fenrir dan berkata, "Gleipnir, rantai borgol itu membatasi pergerakan Fenrir. Asalkan dia terbatasi oleh rantai borgol tersebut, maka mengalahkannya bukan hal yang mustahil." Siwo merasa mungkin memang Fenrir itu mustahil untuk dikalahkan, tapi setidaknya ia masih bisa menyerangnya. Tiba-tiba Cahairin pun menewas Fenrir dengan sangat cepat. Siwo berpikir, setidaknya ia bertarung tidak sendirian. Sambil melihat Cahairin, pandangan Fenrir yang awalnya mengarah kepada Siwo, ia lalu berbalik dan menatap Cahairin. Fenrir lalu bersiap menyerang Cahairin dengan raungan yang sangat menyeramkan. Terlihat dari party Cahairin, seorang mage menggunakan fireball untuk menyerang Fenrir. Siwo tidak menduga, ternyata ada seorang mage di party Cahairin ini. Para mage itu memperingati Siwo dan Cahairin untuk menghindar. "Awas! Fenrir, terima ini!" Serangan kuat fireball pun mengarah kepada Fenrir. Fenrir menerima serangan itu secara langsung, tapi Fenrir masih baik-baik saja. Para mage itu mencoba menyerang lagi, tapi serangan keduanya pun tetap gagal. Malahan, Fenrir malah menelan fireball tersebut yang membuat para mage itu terkejut. Apa? Dia menelan fireballnya? Apa dia sungguh memakannya? Gila benar!
Terlihat Fenrir terus diserang tanpa henti oleh pasukan Cahairin. Tapi Fenrir masih baik-baik saja. Setiap serangan ia serap dengan tubuhnya. Melihat itu lalu Siwo berkata kepada Cahairin, "Kalau kau melihat dengan teliti, kau akan melihat ada aksesoris yang membatasi pergerakan Fenrir. Kau sudah tahu itu kan?" Lalu Siwo memberitahu Cahairin, jika Cahairin bisa menggapai aksesoris tersebut, maka Cahairin akan bisa menyerangnya. Cahairin pun mengangguk, tanda dia mengerti. Cahairin kemudian melompat lagi ke arah Fenrir yang saat ini sedang menahan serangan para pasukan partinya. Sedangkan Siwo, ia berusaha untuk tetap tenang dan memfokuskan pikiran ke seluruh inderanya. Terlihat Siwo diselimuti oleh aura biru tenang. Di saat Fenrir tengah disibukkan, Siwo pun mengambil kesempatan dan kembali melompat dengan tinju yang siap memukul Fenrir. Tapi Fenrir menyadari itu. Ia pun bersiap dengan cakarnya. Fenrir mencoba menyerang Siwo dengan cakarnya lagi. Tapi Siwo sekali lagi berhasil menghindari serangan Fenrir itu. Siwo masih berada di udara dan masih bersiap memukul Fenrir. Ia lalu menggunakan kekuatan Super Strength SS-nya. Dan dengan kekuatan penuh, Siwo memukul Fenrir. "Ya, Fenrir, terima ini." Tapi Siwo harus merasa kecewa. Karena apa ya? Ya, karena Fenrir masih baik-baik saja. Gila benar, kekuatan ini monster, bukan kaleng-kaleng, cok. Tapi di sini ternyata Siwo menyadari jika super strength-nya memberikan damage kepada Fenrir. Siwo pun berpikir jika dirinya harus terus-menerus memukul Fenrir. Tapi ketika Siwo akan kembali memukul Fenrir, ia mendapatkan serangan yang tak terduga. Serangan dadakan dari Fenrir, kayak tahu bulat digoreng dadakan. Siwo langsung terkejut karena serangan Fenrir begitu cepat. Siwo pun terpukul mundur dengan luka pada dadanya. Tapi ia masih merasa beruntung. Hampir saja, jika 1 detik saja aku telat bereaksi, seluruh tubuhku pasti sudah menjadi bubur kencur oleh serangan barusan. Tapi ternyata Siwo merasa ada keanehan. Siwo merasa jika sebelum cakarnya menyentuh tubuhnya itu, Siwo merasa jika Fenrir sempat ragu untuk menyerangnya. Di sisi lain, Cahairin tengah menyerang Fenrir dengan pedangnya terus-menerus, sampai Fenrir pun mengeluarkan cairan merah. Ya, walaupun Fenrir di sini mungkin agak sedikit kerepotan juga, tapi sebenarnya dia masih baik-baik saja dan masih sanggup menahan party dari Cahairin. Sedangkan Siwo yang sambil melihat Fenrir, ia masih memikirkan keanehan tersebut. Siwo berpikir, padahal tadi Fenrir bisa saja langsung membunuhnya. Tapi kenapa Fenrir tidak melakukannya? Ucap Siwo di dalam hati. Siwo lalu bergumam, "Aku harus menyingkirkan sebuah pikiran yang tidak perlu. Sekarang adalah saatnya untuk memaksimalkan peluang." Ya, di sini Siwo menahan rasa sakit akibat serangan Fenrir itu. Siwo kembali melompat dan mencoba memukul Fenrir kembali. Siwo tengah bersiap dan duar, Siwo langsung memukul Fenrir lagi tepat di rahangnya. Fenrir kali ini berteriak kesakitan karena mungkin damage yang diterimanya cukup besar dari Siwo. Namun di sini Siwo harus bersiap dengan cakar yang telah ada di atas kepalanya. Namun bagi Siwo itu adalah sebuah kesempatan. Sekarang Siwo kemudian memegang rantai yang ada di kaki Fenrir dan dia mencoba menarik rantai tersebut dari kaki Fenrir yang membuat Fenrir menjadi susah untuk bergerak. Fenrir meraung sekeras-kerasnya. Wah! Di sini, Siwo juga dengan kekuatan penuh mencoba menarik rantai tersebut. Kemudian, Siwo pun membanting Fenrir. Dan di sisi lain, Cahairin bersiap dengan pedangnya untuk menebas Fenrir. Siwo di sini berhasil membanting Fenrir. Kemudian, Cahairin pun menebas Fenrir dengan pedangnya tersebut. Para party yang melihat kejadian itu malah terpelongo. "Astaga, ini sungguh gila," ucap party dari Cahairin. Tampak sebuah lubang besar pun terbentuk akibat serangan dari Cahairin dan Siwo dan juga pertarungan dengan Fenrir itu. Cahairin berkata, "Aku masih hidup, kami berhasil." Tapi tiba-tiba sesuatu retak dari udara. Ternyata itu adalah Siwo yang terpental. Sehingga membuat para pasukan dari Cahairin pun menjadi ketakutan. Apa? Ini mustahil. Fenrir ternyata masih hidup.
Fenrir meraung sekeras-kerasnya. Pria dengan luka bekas di hidungnya pun berkata, kita tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Fenrir mencoba mengintimidasi mereka. Fenrir mengeluarkan aura yang sangat kuat sehingga membuat para pasukan Cahairin tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan di sini Siwo yang terjatuh. Ia berpikir, kenapa? Kenapa Fenrir yang terikat oleh Gleipnir jelas-jelas sangat terbatasi pergerakannya dan kekuatannya. Tapi kenapa Fenrir sang demonikop yang membawa dunia pada kehancuran, serigala yang menelan bahkan dewa sekalipun. Fenrir adalah Fenrir. Dia adalah lawan yang tidak dapat kukalahkan dengan kekuatanku saat ini. Aneh. Tak peduli bagaimana aku memikirkannya, rasanya sangat aneh. Dan di sini Cahairin pun memperingatkan para anggota partinya untuk segera lari. Lari semuanya, bawa Siwo juga pergi. Sambil dibawa oleh pasukan Cahairin, Siwo bergumam dalam hatinya. Situasi ini sama seperti ketika aku berada di dungeon Black Troll. Mungkin saja dia sebelumnya menyelamatkan rekan timnya dengan cara seperti ini. Tak peduli seberapa kuat kami mencoba, kami masih tidak bisa mengalahkan Fenrir. Tapi sebenarnya, kenapa? Tiba-tiba, Siwo seperti menyadari sesuatu. Aku mengerti. Sekarang, tidak kusangka aku baru menyadari sekarang ini. Mungkin ini memang bodoh dan tidak masuk akal dari awal. Kemudian, si pria berambut putih bertanya kepada Siwo, "Hei, apakah kau bisa jalan sendiri?" Tiba-tiba Siwo berlari ke arah Fenrir yang tengah ditahan oleh Cahairin. Tampak di sini Cahairin sangat kesusahan menahan Fenrir. Tiba-tiba Siwo pun telah berada di tempat di hadapan Fenrir, yang membuat Cahairin terkejut. "Siwo," ucap Cahairin. Di sini pun tampak Fenrir akan menyerang Siwo dengan cakarnya, namun Siwo tidak bergerak sedikit pun. Ia bergumam, "Sesuai dugaanku, dia tidak menyerang dan hanya menatapku." Cahairin yang melihat Siwo terlihat dalam bahaya, ia pun berteriak kepada Siwo, "Apa yang kau lakukan sekarang?" Cahairin menganggap Siwo sudah sinting dan frustasi, sehingga dia berdiri di hadapan Fenrir. Padahal itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Terlihat Fenrir tidak menyerang Siwo sama sekali, sehingga membuat Siwo berkata, "Ini tidak masuk akal sedari awal." Siwo kemudian berpikir dalam hatinya, "Aku tidak tahu ceritanya kalau party ini isinya hunter kelas S, tapi dengan komposisi party yang sekarang, dia dapat dengan mudah menghabisi kami semua dari awal. Karena itu bisa terjadi yang namanya pertarungan dengan entitas. Sepertinya adalah hal yang tidak mungkin sedari awal. Karena itulah ini terasa aneh." Siwo kemudian berkata, "Kenapa aku masih belum mati? Kenapa semua orang yang ikut serta dalam raid pertama dapat kembali hidup-hidup? Kenapa masih tidak ada seorang pun dari kita yang mati?" Cahairin kemudian menanyakan, apa maksud dari Siwo itu? Siwo kemudian bertanya kepada Cahairin, "Kau masih tidak mengerti?" Siwo kemudian menjelaskan, "Jika Fenrir serius, kita semua sudah mati. Sekarang, artinya semua orang yang pernah datang ke tempat ini tidak akan kembali hidup-hidup." Cahairin tidak mengatakan apa-apa, namun si pria dengan luka bekas di hidung berkata, "Kalau begitu, bagaimana kami bisa kembali hidup-hidup?" Sebelumnya, dalam hatinya, alasan kenapa Han Cairin dan rekan-rekan timnya yang lain dapat kembali hidup-hidup dan tidak ada satupun yang mati, ternyata alasannya karena Fenrir tidak ingin melukai semua orang, sehingga membiarkan mereka pergi. Di sini Siwo berpikir kembali. Tentunya dia pun sulit mempercayai hal ini. Namun dipikir-pikir lagi, Fenrir tidak pernah menyerang duluan. Kemudian, Siwo kembali menatap party dari Cahairin dan berkata, kalau dia hanya monster biasa, mungkin itu masih masuk akal. Siwo kemudian mengingat perkataan dari Hercules, yaitu suatu hari nanti Fenrir pasti akan menghancurkan Asgard. Karena itu Fenrir ditelantarkan. Semenjak dia dilahirkan, dia telah kelaparan dan kesepian. Semenjak lahir, dia tetap gigih dan bertahan hidup. Ada rumor bahwa Fenrir masih hidup. Telah beredar, kemudian para dewa dari Asgard datang mengunjungi Fenrir. Salah seorang dewa berkata kepada Fenrir sambil memegang sebuah tali, "Maksudmu, kekuatan yang dimiliki si kucing kecil ini sangat besar. Kalau begitu, bisakah kau mencoba melepaskan tali ini?" Terhadap saran yang tidak disangka keluar dari mulut para dewa Asgard, Fenrir bahkan tidak menolaknya. Baginya yang selalu sendirian itu terasa seperti mereka mengajaknya bermain. Dia mulai merasa bahwa dia mulai punya teman. Para dewa pun terlihat sangat menyukai Fenrir.
Fenrir yang bisa melepaskan tali itu membuat salah seorang dewa berkata sambil memegang kepalanya. Astaga, bahkan Thor pun tidak dapat melepaskannya. Fenrir sangat senang karena dia pikir dia telah berteman dengan para dewa. Akan tetapi, niatan para dewa tersebut justru kebalikannya. Para dewa takut pada kehancuran yang akan dibawa oleh Fenrir, sehingga untuk mengikat Fenrir selamanya, mereka menciptakan Gleipnir dan mengunjungi Fenrir lagi. Fenrir tidak mengetahui kenyataan tersebut, meskipun dia merasa ada yang tidak beres dan mencurigakan. Seorang dewa berkata lagi kepada Fenrir, "Jika para dewa tidak melepaskannya untukmu, ketika kau gagal melepaskannya, kau boleh menggigit tangan kiriku." Orang tersebut adalah seorang dewa bernama Tyr. Tyr datang secara langsung dan membuat sumpah. Itu membuat Fenrir percaya kepada Tyr. Tyr adalah satu-satunya dewa yang datang kepada Fenrir ketika semua dewa lain mengabaikannya. Dan dia juga satu-satunya dewa yang menyediakan makanan di tanah yang tandus di mana tidak ada satu makanan pun dapat ditemukan. Karena mereka adalah teman, karena itu Fenrir terikat Gleipnir. Dan seperti dugaan para dewa, tidak melepaskan Fenrir. Tyr mengabaikan Fenrir. Sesuai yang dijanjikan oleh Tyr, dia menempatkan tangan kirinya ke dalam mulut Fenrir. "Fenrir, aku telah menipumu." Meskipun begitu, Fenrir tidak tega untuk menggigit tangan kirinya, dan tidak menggigitnya hingga akhir. Sementara itu, para dewa yang menakuti kekuatan Fenrir menancapkan sebuah pisau ke mulut Fenrir, sehingga membuatnya mustahil untuk menutup mulut. Seperti itulah kehidupan yang dijalani Fenrir. Dia harus terikat oleh Gleipnir hingga peristiwa Ragnarok terjadi. Dalam kesakitan yang tak berujung, dia menjalaninya seorang diri. Setelah Ragnarok terjadi, amarah Ragnarok menyelimuti Fenrir. Kemudian, dia menghancurkan dunia dewa dan manusia, serta menelan habis para dewa. Tetapi meskipun begitu, Fenrir tidak dapat membunuh Tyr, karena bahkan meskipun pikirannya telah dikendalikan oleh amarah, Fenrir tidak melupakannya. Dia tidak melupakan satu-satunya teman yang datang kepadanya di saat dia ditelantarkan. Dia memberikannya makanan di saat dia kelaparan, dan Fenrir masih menganggap Tyr sebagai seorang teman. Dengan begitu naifnya dan mungkin bodohnya. Tentunya di cerita mitologi, Fenrir disebut sebagai Demonic Wolf. Itu bukan julukan yang pantas untuknya. Siwo berkata, "Fenrir tidak ingin melukai kita." Namun pasukan dari Cahairin tampak ragu. Mereka masih tidak percaya dengan perkataan Siwo dan masih merasa takut. Di sini Cahairin pun berkata kepada Siwo, meskipun apa yang dikatakan oleh Siwo adalah sebuah kebenaran, tapi dia harus tetap melenyapkan Fenrir. Cahairin berkata kembali kepada Siwo, "Jika kau mengabaikan dungeon kelas S sekarang, dan dungeon break terjadi, tidak ada yang akan bisa kita lakukan nantinya. Bahkan jika dungeon explosion tidak terjadi, dungeon shock tetap akan terjadi. Jika Fenrir keluar dari dungeon ini, tidak ada jaminan kalau dia tidak akan membahayakan orang lain." Cahairin lalu menyarungkan pedangnya dan berkata kembali, "Aku akan mundur. Aku juga akan menginfokan ini kepada asosiasi Hunter, agar dibantu oleh Hunter kelas S." Kemudian dengan tatapan serius, Cahairin berkata kepada Siwo, "Strategi penyerangan dungeon ini, aku tidak akan melakukannya." Siwo merenungi perkataan dari Cahairin tersebut. Ia mengatakan jika perkataan Cahairin itu benar, dan untuk mencegahnya terjadi bencana besar, Fenrir harus dieliminasi. Sambil melihat Fenrir, Siwo bertanya-tanya, "Aku tidak tahu alasan kenapa Fenrir ada di sini." Siwo pun menebak, mungkin saja karena Fenrir ditelantarkan lagi. Dalam cerita mitologi, kekuatan apokaliptik bernama Ragnarok memotong rantai borgol yang ada pada Fenrir. Karenanya, Fenrir berhasil lepas dari Gleipnir. Alasannya tidak diketahui. Tapi sekarang Fenrir terikat oleh Gleipnir kembali. Apakah Fenrir telah ditelantarkan sekali lagi ke tempat ini? Siwo berpikir apakah menggunakan dungeon ini sebagai penghalang untuk mengurung Fenrir agar Fenrir tidak bisa lari kemanapun. Sama seperti di dalam mitos, dia ditelantarkan sesaat setelah dia dilahirkan ke dunia, sehingga dia kesepian dan menemui ajalnya. Seorang diri di tempat ini. Ini juga alasan kenapa kelas dungeon ini terukur sebagai dungeon kelas S. Kalau yang terukur bukanlah kekuatannya Fenrir, melainkan kekuatan sihir yang ada di tempat ini. Maka kekuatan untuk mengurung Fenrir yang melemah adalah kelas S. Ketika Siwo tengah berpikir, Cahairin pun mengajak Siwo untuk kembali. Siwo terlihat sedih sebenarnya. Ia ingin menolong Fenrir, karena nasib Fenrir yang sangat menyedihkan. Siwo berkata dalam hatinya, "Tidak ada yang bisa kulakukan dengan kekuatanku sekarang. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk Fenrir." Siwo berpikir keras dalam hatinya.
Jika kami kembali seolah tidak terjadi apa-apa, maka masalah ini pasti akan pada akhirnya berakhir. Sambil beranjak pergi meninggalkan Fenrir, Siwo masih berkata dalam hati, Fenrir juga tidak berniat melukai orang. Bahkan meskipun kami kembali untuk membunuhnya, dia tetap tidak mengejar kami. Senaib dan sebodoh itu, seperti yang diceritakan dalam cerita mitologi. Aku bisa tinggal pergi dari dungeon ini dan pura-pura tidak tahu. Siwo kemudian seperti merasa kesal, karena menurutnya Fenrir yang sekarang tidak dapat menangkal party yang berisi Hunter kelas S. Karena asosiasi pasti akan datang dengan sekumpulan Hunter kelas S kemari. Jika Fenrir melemah dan diikat seperti sekarang, mereka pasti bisa melancarkan serangan fatal padanya dan berakhir mengeliminasinya. Lagi pula, asosiasi juga tidak boleh mengambil resiko yang besar dengan mengeluarkan nyawa Hunter dan nyawa rakyat biasa, sehingga Fenrir harus dieliminasi. Kalaupun dia aku tinggal, begini, semua akan baik-baik saja. Aku hanya perlu bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun, dan hidup seperti biasa, membuat equipment dan berkarir di YouTube, menghasilkan uang demi merawat COA. Aku hanya harus berlatih dengan GodTube dan hidup seperti biasa. Hanya saja, aslinya memang tak semudah itu melakukannya. Tapi kenapa aku merasa tidak ingin berpisah seperti ini dengannya? Siwo kemudian membalikkan badannya lagi ke arah Fenrir. Cahairin pun berkata kepada Siwo, apa yang kau coba lakukan? Tapi Siwo tidak mendengarkan Cahairin. Siwo terus melanjutkan langkahnya hingga akhirnya dia berada tepat di hadapan Fenrir lagi. Siwo kemudian menatap gelang yang ada di kaki Fenrir. Siwo seperti menyadari sesuatu. Serigala yang ditelantarkan. Fenrir tidak pernah membahayakan siapapun. Dia ragu untuk melukai seseorang, bahkan ketika orang tersebut dapat melukainya. Namun pada akhirnya, ia hanyalah seorang monster di dalam dungeon dan magical beast yang dapat membahayakan orang-orang. Karena itu, kami harus mengatasinya. Kami tidak boleh membiarkan Fenrir hidup. Sayangnya kami tidak punya cara. Para dewa di GodTube, dalam dunia mitologi, mereka tidak menyerah dalam situasi apapun. Mereka tidak pernah kalah dalam pertarungan yang tidak bisa mereka menangkan. Mereka tidak menyerah sampai akhir, bahkan jika itu berarti harus mengakhiri pertarungannya. Setelah melalui ketidakmungkinan, mereka akhirnya menjadi pahlawan. Kalau tidak ada cara lain, mari kita hancurkan saja dungeon ini. Maka kita buat saja cara kita sendiri, ucap Siwo sambil tersenyum dan melirik kepada Cahairin. Namun Cahairin yang melihat ketika Siwo mengeluarkan auranya. Cahairin tampak terkejut dan berkata, Siwo, apa yang kau lakukan? Sebelum Siwo melancarkan aksinya, dengan mengeluarkan aura kekuatan yang sangat kuat, Siwo kembali berpikir dalam hati. Pada akhirnya, dungeon ini adalah masalahnya. Dungeon ini juga penghalang yang mengurung Fenrir dan berpotensi untuk mengalami dungeon break. Jika aku menghancurkan dungeon ini, maka semuanya akan beres. Namun, Siwo merasa jika ini mustahil untuk menghancurkan dungeon. Jika menghancurkan dungeon berarti menghancurkan ruang dan waktu, dan hanya dewa yang bisa melakukannya. Mungkinkah itu dilakukan? Namun Siwo terus berkonsentrasi mengeluarkan semua energi dan aura yang ada di tubuhnya. Dengan menutup matanya, Siwo kembali berpikir, sebenarnya masih berbahaya mengeluarkan tingkat kekuatan ini dengan kondisiku yang sekarang ini. Meski begitu, aku tak bisa berhenti dan tidak mau berhenti. Siwo kemudian membuka matanya. Terlihat aura yang sangat besar terkumpul di dalam tubuh Siwo. Siwo kemudian mulai merafal mantra. Sungai tidak meminum airnya sendiri. Pohon tidak memakan buahnya sendiri. Matahari tidak menyinari untuk dirinya sendiri. Bunga mawar tidak mengeluarkan aroma wangi untuk dirinya sendiri. Dan aku pun tidak melakukan ini untuk diriku sendiri. Siwo tersenyum. Ia tampak terlihat bersemangat. Siwo berkata, sial, aku jadi terdengar seperti seorang cendekiawan terpelajar. Tidak ada yang akan mengerti. Toh ini tidak menghasilkan uang, jangan mencoba untuk mengerti. Mereka malah hanya akan menertawakan ini. Akan tetapi, jika seseorang dapat tetap tenang dan sabar ketika disalahpahami, bukankah orang itu adalah seorang gentleman? Ya, di sini Mimin ingatkan jika kalimat itu adalah kalimat salah satu ajaran daripada Konfusius. Lanjut, bahkan jika dunia tidak mengenaliku, seorang gentleman tidak akan marah. Siwo mencoba menenangkan dirinya sambil tersenyum tipis. Siwo tersenyum sambil membayangkan Deochol. Gentleman, boleh juga.
daripada disebut sebagai fanboy atau bajingan. Tapi entah kenapa aku ingin menjadi orang baik. Ya, Siwo berkata seperti itu sambil mengingat teman-temannya dan adiknya. Meskipun tidak pintar, tapi aku punya orang-orang di sisiku. Aku tidak tahu kenapa, tapi hal ini tiba-tiba terlintas dalam pikiranku. Setelah menonton videonya Confucius, aku jadi turut sedih. Hanya dengan melihat wajah terlukanya Fenrir. Ya, itulah yang kurasakan. Karena itu, kemudian Siwo pun mengeluarkan seni tarung dewa Hercules. Fenrir tampak terkejut. Siwo kembali berkata dalam hati, Hercules tidak bilang bahwa bela dirinya tidak hanya soal bertarung, dan ruang adalah salah satu hukum paling besar yang membentuk semesta. Kemudian, Siwo mengeluarkan teknik First From. Terlihat di sini, teknik itu sangat kuat. Siwo mengangkat kakinya setinggi-tingginya dan mulai menghentakkannya ke tanah. Dan buar, tanah di sekitar situ pun meledak. Siwo di sini menghancurkan dungeon yang ada Fenrirnya. Terlihat dungeon tersebut pun hancur. Ruang dan waktu di dungeon itu pun seketika menjadi sebuah kepingan cahaya. Han Cairin terkejut melihat apa yang ada di depan matanya. Ia berkata, ini mustahil. Apa-apaan ini? Ucap Cahairin yang tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia hanya melihat Siwo yang saat ini tengah pingsan. Kemudian Cahairin pun mulai memeriksa tubuh Siwo. Cahairin berkata, dia masih hidup. Namun dungeon tersebut telah hancur. Cahairin kemudian melihat Fenrir yang ada tepat di depannya. Terlihat di sini rantai Fenrir pun sedikit-sedikit menghilang. Dan Cahairin kemudian memeluk Siwo. Cahairin mengingat momen pertama kalinya ia bertarung dengan Siwo. Cahairin bergumam, sama seperti yang dia tunjukkan di Dungeon Black Troll. Aku kira dia hanya seorang hunter trailers biasa. Tapi kekuatan yang merobohkan dungeon ini sendiri. Kekuatan apa itu? Cahairin masih terkejut karena kekuatan Siwo yang tidak masuk akal. Kemudian di sini, Cahairin pun mempapah Siwo untuk kembali keluar. Ia berpikir sekarang bukan saatnya untuk bersikap sentimental. Cahairin kemudian melirik ke arah Fenrir. Fenrir saat ini tampak tenang dan melihat Cahairin. Ia juga perlahan seperti menghilang. Namun Cahairin terus berjalan mempapah Siwo. Cahairin berkata kembali, kami harus segera keluar sebelum dungeon ini runtuh sepenuhnya. Singkat cerita, Siwo pun telah tersadar di dalam rumah sakit. Siwo bingung kenapa dia masih hidup. Siwo kemudian berkata, ruangan ini terlihat seperti kamar spesial rumah sakit SH Hospital. Itu berarti. Kemudian ternyata di samping Siwo telah berada Cahairin. Cahairin bertanya kepada Siwo, apakah Siwo baik-baik saja? Siwo pun berkata, kenapa kau ada di sini? Kemudian Cahairin pun mengangkat tangannya dan memperlihatkan tangannya yang sedang diinfus. Seperti yang kau lihat, aku juga sekarang seorang pasien. Cahairin bertanya apakah Siwo tidak nyaman berada dekat dengannya. Namun Siwo malah bergumam dalam hati, kalau itu kau, memangnya kau akan merasa nyaman. Tapi siapa yang tidak suka berduaan dengan gadis cantik? Namun, ketika pikiran kotornya menguasai otaknya, Siwo kembali memikirkan perkataan dari Confucius. Laki-laki dan perempuan di atas 7 tahun tidak boleh duduk bersama lagi, ucap dari Confucius yang membuat Siwo langsung termenung. Dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah berbeda dan bahkan tidak boleh duduk bersama di bangku yang sama setelah berumur 7 tahun. Kemudian Siwo pun membuang pikiran Confucius itu, karena dia juga ingin berduaan dengan Cahairin. Kemudian Cahairin pun bertanya, apakah Siwo tidak ingin menanyakan apa yang sudah terjadi? Siwo kemudian berkata, dungeonnya runtuh, dan kau yang memapahku saat aku pingsan. Dan aku bisa sadarkan diri lagi karena telah menjalani serangkaian perawatan kan? Seketika Cahairin pun langsung terkejut karena Siwo tahu apa yang sedang terjadi.